Efisiensi anggaran oke, tapi efisiensi cinta no way. Efisiensi anggaran bicara rasionalitas dan penghematan. Bercinta bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan penghematan. Cinta bicara tentang loyalitas dan totalitas. Bicara perasaan bukan logika. Bicara royalitas bukan royalti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu juga murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Efisiensi anggaran oke, tapi efisiensi cinta no way. Efisiensi anggaran bicara rasionalitas dan penghematan. Bercinta bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan penghematan. Cinta bicara tentang loyalitas dan totalitas.
bicara perasaan bukan logika, bicara royalitas bukan royalti. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pasutri dan keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama saya ucapkan Happy Marriage Birthday. Selamat karena merayakan hari perkawinan sedunia yang pertama kali digagaskan pada tahun 1981. Kemudian gereja coba memaknai itu setiap minggu kedua bulan Februari, karena hari perkawinan sedunia itu berlangsung pada tanggal 9 Februari. Kali ini kita merayakan hari ulang tahun perkawinan sedunia dengan tema Pernikahan Sumber Harapan, Mata Air Pembaruan, Kejarlah Cinta Abadi. Namun sebelum kita mendalami tema yang sudah saya ungkapkan tadi, baiklah saya mengajak para pasutri dan keluarga. Untuk yang ada pasangannya, silakan Anda saling memandang. Untuk yang tidak punya pasangan, bayangkan pasanganmu sedang ada di sampingmu. Untuk mereka yang belum punya pasangan, bayangkan ketika suatu saat Anda akan punya pasangan. Ernest, sudah ada yang bisa dibayangkan? Karol, jangan membayangkan mantan, bayangkan yang akan terjadi. Om Servas, pasangannya di mana? Jauh di mata, dekat di hati. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan titipan dari seksi keluarga ya, yang sebenarnya saya bacakan tadi waktu sebelum pengakuan. Tapi sekarang sengaja saya bacakan untuk Anda sebelum menerima sabda Allah untuk menjadi pelita bagi hidup perkawinanmu dan membaharui janji perkawinan. Kata Ebit GAD, cuci dulu hati kita, singkirkan debu yang masih melekat. Sebelum bicara, apa katanya? Ini pertanyaannya. Jangan lihat orang lain, fokus pada pasangan masing-masing, baik yang ada di samping ataupun yang ada di hati. Pernahkah aku menyakitimu? Pernahkah aku mempermalukanmu di muka umum? Pernahkah aku bersikap kasar terhadapmu? Pernahkah aku bersikap kasar terhadap anak-anak? Pernahkah aku memojokkanmu? Pernahkah aku membiarkanmu kecewa dan kesepian? Pernahkah aku tidak setia kepadamu? Pernahkah aku menghinamu? Pernahkah aku mengkritikmu? Pernahkah aku menuduhmu? Pernahkah aku tidak jujur kepadamu? Pernahkah aku tidak memperdulikanmu karena keinginan dan hobiku dalam berjudi, minuman keras, dan narkoba? Pernahkah aku berprasangka buruk terhadapmu? Pernahkah aku mengekangmu secara tidak wajar? Pernahkah aku melakukan abortus? Pernahkah aku memfitnahmu? Pernahkah aku hanya mengejar karir atau prestasi melulu dengan mengabaikanmu? Bapak Ibu, inilah beberapa pertanyaan realistis yang memang sering kita alami dalam hidup, tapi jarang kita sadari itu sebagai problem terbesar dalam memelihara cinta dalam hidup berpasutri dan berpasangan. Karena kita lebih asik dan tertarik dengan pekerjaan daripada pasangan. Mungkin seringkali saya bercerita tentang Steve Jobs, seorang pencipta Apple yang kemudian ternyata istrinya meninggal karena bunuh diri. Steve Jobs memproduksi banyak produk Apple, tapi dia lupa memproduk cinta untuk mengasihi istrinya, sehingga kemudian membuat istrinya merasa krisis perhatian dan cinta, lalu mengambil jalan bunuh diri. Apa artinya kepintaran? Apa artinya kekayaan? Makanya saya bilang kalau kita bicara cinta, itu bertentangan dengan prinsip efisiensi yang menekankan rasionalitas
dan penghematan. Karena begini, kalau kita memakai prinsip rasionalitas dan penghematan dalam hidup pernikahan, khususnya dalam memelihara cinta, itu yang akan menjebak kita dalam banyak persoalan demi persoalan. Contoh, cinta kalau pakai rasionalitas itu begini, saya sebenarnya jatuh cinta kepadamu, tapi coba saya pikir-pikir dulu. Itu sudah tidak original lagi perasaannya, karena sudah diasosiasikan dan dipermainkan oleh pikiran. Bapak Ibu, akar dari segala masalah hidup ketika masalah itu dipikirkan, ketika kenyataan itu dipikirkan. Makanya stres itu lahir dari kepikiran, bukan berpikir. Dan kalau memelihara cinta dengan kepikiran, pasti tidak akan membahagiakan. Atau contoh lain, sebenarnya saya jatuh cinta dan sayang dengan kamu, tapi saya lihat isi dompet saya sudah kosong. Itu penghematan. Semakin kita hemat dalam bercinta, semakin menjebak kita dalam aneka macam persoalan. Karena cinta itu tentang loyalitas dan totalitas, tentang royalitas, memberikan diri, bukan royalti, berapa untung rugi. Bisnis bicara royalti, tapi cinta tidak bicara royalti, tetapi royalitas dalam totalitas dan loyalitas. Makanya salah satu tujuan dari Hari Perkawinan Sedunia yang kita rayakan pada hari ini adalah menyadarkan kembali para pasutri dan keluarga, dan kita semua yang lahir dari pasutri dan keluarga, untuk memandang 3 hal penting dalam hidup perkawinan: kesetiaan, pengorbanan, kegembiraan. Kesetiaan, pengorbanan, kegembiraan. Jadi ini 3 hal yang oleh kitab suci dibahasakan dengan iman, harap, dan kasih. Bicara tentang hati yang tidak ekonomis, atau bicara tentang cinta yang tidak perlu pakai prinsip hemat, itu mengandung arti bahwa kita jaga hati untuk murah hati seperti Bapa, bukan jaga hati untuk murahan. Bapak Ibu tahu kan, kalau murahan dalam bercinta, maka yang dikejar adalah wani piro. Kau bayar saya berapa? Tapi kalau bicara kemurahan hati dalam cinta dan bukan murahan, yang ditanya adalah, tuluskah kamu mencintaiku? Sehingga orang yang tulus mencintai karena apa adanya, bukan ada apanya. Tapi ini sebuah persoalan di zaman modern, karena orang bisa menjual cinta demi ada apanya. Kita menyuruh anak menikah setelah kita mencari tahu pendapatannya berapa, gajinya berapa, statusnya apa. Apakah cinta dijaga dan dipelihara oleh uang dan pendapatan? Kalau itu yang kita lakukan, berarti itu adalah bukan cinta yang murah hati, tapi cinta yang murahan. Karena menggadaikan cinta dengan materi. Bapak Ibu, orang yang tidak punya pendapatan bagus, orang yang tidak punya pekerjaan bagus, mungkin dia punya kebagusan dalam mencintai dan memperhatikan. Tapi seringkali kita salah perhitungan karena kita pakai prinsip efisiensi dalam bercinta. Anggaran boleh pakai efisiensi. Hidup berumah tangga untuk ekonomi, Anda boleh pakai prinsip efisiensi, tapi jangan pernah pakai prinsip efisiensi dalam memelihara cinta. Anda harus murah hati dalam bercinta seperti yang dikatakan oleh Bapa. Dan agar kita murah hati seperti Bapa yang diminta oleh Yesus dalam Injil, juga untuk menjaga dan merawat cinta kita, maka pesannya Bapak Ibu, balutlah cintamu dengan kasih Kristus.
Kita semua mencinta karena jatuh cinta. Tapi ketika memutuskan untuk menikah, itu bukan lagi tentang jatuh cinta, tapi menjatuhkan pilihan untuk merawat cinta. Kita jatuh cinta itu manusiawi dan alami, yang oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua dilukiskan dengan bahasa. Kita diciptakan dari debu, kita diciptakan dari materi. Manusia pertama kita adalah manusia duniawi. Tapi manusia kedua kita adalah manusia ilahi. Kita disepuh oleh Roh Allah. Dan kalau kita lihat di kitab Kejadian penciptaan manusia, minggu lalu saya bilang, Anda boleh bertanya, kenapa ketika menciptakan tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain yang dikatakan makhluk hidup, Tuhan tidak menghembuskan nafas, tapi ketika menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, dia juga kan makhluk hidup, tapi kenapa harus dengan menghembuskan nafas? Baru dikatakan itu manusia. Itu adalah hembusan keilahian, kerohanian untuk membalut materi yang ada dalam makhluk hidup kita dengan Roh Allah. Maka dalam konteks hidup perkawinan dan berpasutri, Anda jatuh cinta itu perasaan manusiawi dan natural, alamiah. Orang kalau tidak jatuh cinta tidak normal. Ya frater ya. Jangan berpikir frater, saya dan kami para Romo tidak punya perasaan jatuh cinta. Ada, tapi kami tahu cara menjatuhkan cinta itu kepada siapa dan di mana. Nah, ya Pak Gerik ya. Pak Gerik sudah menentukan cara menjatuhkan cinta. Tapi hidup bukan hanya terus jatuh cinta seperti pacaran, tapi setelah menjatuhkan pilihan, Anda harus bertanggung jawab memelihara cinta. Dan cara terbaik untuk memelihara cinta adalah membalut cinta itu dengan kasih Kristus. Artinya membalut kealamiahan cinta yang ada di perasaan manusiawi kita dengan sakramen perkawinan. Itulah inti dari sakramen perkawinan, membalut cinta kita dengan kasih Kristus. Itulah perlu kita dibawa ke gereja. Dan di gereja apa janji kita? Tuhan tahu kita tidak sempurna, karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu kita tidak mudah menghadapi gelombang-gelombang cinta dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Makanya waktu kita membuat janji perkawinan, kita berjanji untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan setelah kita mengungkapkan janji itu, kita buat apa? Imam dengan stola membalut tangan kita yang sedang bergenggam, lalu memberikan berkat dan doa. Dan kata terakhirnya, yang sudah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, balutlah cintamu dengan kasih Kristus. Karena menikah bukan lagi tentang jatuh cinta. Menikah itu tentang bertanggung jawab memelihara cinta setelah Anda membuat pilihan untuk jatuh cinta pada pasangan. Mungkin khotbah ini gampang Anda lupakan, tapi lagu ini bisa membuat Anda ingat bahwa cinta bukan lagi tentang menikah, bukan lagi tentang jatuh cinta, tapi tentang merawat cinta. Lagu yang saya karang sendiri setelah terus memberkati pernikahan, dan saya menemukan inilah inti dari pernikahan yang perlu kita jaga dan kita rawat. Judulnya Panggilan Merawat Cinta. Kalau mau dengar lagi nanti cari di channel YouTube saya. Cinta memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan untuk bahagia bersama. Ini yang lebih penting ini. Tuhanlah
yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Silakan Anda cek di pasangan masing-masing. Perlu dilanjutkan lagunya atau kita cukupkan? Lanjutlah, karena ayat kedua ini juga punya makna yang penting. Boleh nikmati lagunya, jangan lupa maknai kata-katanya, karena disitulah kekuatannya. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah untuk merawat cinta. Nah, sekarang mari kita lanjutkan merawat kembali cinta kita di hadapan Tuhan dengan membaharui janji perkawinan.